Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau membuat atau mencoba dulu percobaan pengaruh faktor abiotik terhadap organisme. Nah, berarti kalau anak-anak sudah dikatakan dengan faktor abiotik, apa-apa saja. Nah, bio kan hidup. Kalau A berarti anak-anak sudah tahu kan? Nah, sekarang itu yang kita bahas. Coba diperhatikan layar masing-masing. Persiapkan hati dan pikiran. Coba. Nah, apa-apa saja alatnya yang perlu kita sediakan? Pertama, alat dan bahan di sininya adalah kacang hijau. 2. Kapas yang dibasahi oleh air. 3. Botol aqua gelas 6 buah. 4. Label. Nah, kita lihat masing-masing. Kacang hijau. Nah, kacang hijau ini boleh 3 sampai 5, terserah anak-anak berapa maunya ya. Itu dalam satu pot. Sebaiknya hanya 3 saja biar gampang nanti mengukurnya. Itu yang kacang hijau. Selanjutnya ada kapas ya. Nanti kapas ini dibasahi supaya kacangnya gampang tumbuh ya. Yang selanjutnya adalah botol aqua gelas bekas. Ini kita butuhkan 7. Kenapa harus 7? Ada yang tahu nggak anak-anak? Nah, nanti perlakuannya adalah botol atau pot A. Yang kedua adalah pot B. Yang ketiga adalah pot C. Yang keempat adalah pot D. Yang kelima adalah pot E. Dan yang keenam adalah pot F. Berarti A, B, C, D, E, F. Ada 6 botol yang kita butuhkan, yaitu botol aqua gelas bekas. Ini gampang dicari anak-anak. Misalnya boleh juga kita cari kalau nggak ada di rumah, di tempat-tempat anak-anak nongkrong pasti ada botol-botolnya. Ada di warung-warung juga boleh kita minta ya. Kalau nggak ada nanti anak-anak boleh beli ya, beli di toko plastik. Selanjutnya label. Ini ada anak-anak yang tahu nggak untuk apa ini? Nah, ini nanti dikasih label di tempat botol aqua gelas atau pot A, B, C, D, E, F ya. Biar jangan ketukar karena setiap pot akan beda perlakuannya, masing-masing beda. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah kerja. Diperhatikan anak-anak gambarnya. Pertama, tanamlah masing-masing 3 biji kacang hijau ke dalam beberapa pot yang berisi. Nah, yang kedua, berikut ini adalah perlakuan. Maksudnya di sini antara pot yang sudah terisi kapas tadi akan ada perlakuan berbeda. Pertama, kapas kering disimpan di tempat kering. Nah, ini yang pertama. Kita masuk ke pot yang kedua. Pot B hanya kapas basah tambah disimpan di tempat terang. Tempat terang itu boleh di teras ya. Tapi hati-hati nanti dimakan tikus ya atau binatang yang lain. Masuk ke pot C. Kapas basah dan di tempat gelap. Boleh di kamar yang tempat gudang boleh ya. Yang penting suasananya gelap. Nomor selanjutnya, pot D, kapas ditambah cuka 25% ditambah disimpan di tempat terang. Nah,
Cuka ada yang kenal nggak? Ini Cuka tanya ibunya di rumah ya. Ini suka membuat masak atau boleh juga yang buat acar gitu ya. Nah, ini perlakuan yang pot D akan disimpan di tempat terang. Nah, ini yang pot D dengan menggunakan cuka. Masuk kita ke pot E. Kapas basah tambah larutan garam 20%. Ini garam dapur maksudnya ya. Dan disimpan di tempat terang, boleh juga di teras ya, atau di luar rumah. Yang terakhir adalah pot F. Ini kapas basah tambah pupuk urea, disimpan di tempat terang. Amatilah pertumbuhan kacang hijau tersebut. Kemudian catat data pertambahan tinggi tanaman kacang selama 10 hari dalam bentuk tabel. Nah, ini anak-anak, ini adalah langkah-langkah yang kita gunakan dalam melaksanakan percobaan ini. Nah, di sini ada anak-anak beberapa pertanyaan dari percobaan. Ini berarti setiap orang jawabannya pasti berbeda. Nomor 1, apa variabel bebas dan terikat dari percobaan? Nanti anak-anak boleh mencari jawaban nomor 1 ini semester 1 kelas 7 sekolah penggerak. Ya, ada di situ variabel. Nomor 2, apa hipotesis yang dapat dibuat dari percobaan? Nah, ini pasti jelas setiap anak berbeda jawabannya ya. Ini juga bisa dicari di semester 1 sekolah penggerak ya. Masih di soal nomor 3, buat grafik pertumbuhan kacang untuk setiap perlakuan. Nah, misalnya sebelum kita membuat grafik, sebaiknya kita buat dulu. Pertama adalah, ini hanya contoh ya anak-anak saja ya. Nanti anak-anak boleh membuat yang lain, terserah seperti apa. Misalnya hari pertama itu tingginya pada tanamannya 5 cm. Itu hari pertama. Nah, hari kedua misalnya 6 cm. Hari ketiga 7 cm. Hari keempat 8 cm. Hari kelima 9 cm. Dan hari keenam adalah 10 cm. Ketujuh adalah 11 cm tinggi tanaman. Dan yang kedelapan, hari kedelapan tinggi tanamannya adalah 11 cm. Sedangkan hari ke-9 adalah 13 cm. Dan hari ke-10 adalah 14 cm. Coba anak-anak perhatikan di atasnya. Di situ adalah hasil dari tabel ini ya. Ini hanya contoh ya anak-anak. Kalau misalnya anak-anak nanti mengerjakan, misalnya di bagian atas adalah misalnya hari pertama 2, 3, 4, dan 5, dan 6, 7, 8, 9, 10. Boleh juga anak-anak menuliskan di sini potnya itu, kalau anak-anak misalnya 1 cm. Nah, boleh dituliskan. Yang kedua misalnya 2, 3, 4, dan seterusnya. Boleh anak-anak. Tergantung pengamatan anak-anak ya. Boleh misalnya kalau memang tanamannya 2 hari belum tumbuh berarti, atau belum terbuka misalnya kacang hijaunya, berarti 0 cm
ya. Itu nanti ada 7 perlakuan. Berarti nanti perlakuan grafiknya ada berapa berarti? 7 ya. Grafik tabel hari pertama, hari kedua sampai hari ke-10 itu adalah pada pot A. Lanjut lagi tanaman pada pot B, pot C, D, E, F. Berarti nanti anak-anak mempunyai grafik sampai grafik pada pot atau botol aqua yang F. Berarti anak-anak mempunyai tabel 7, termasuk juga 7 grafiknya. Itu tadi anak-anak ya. Selanjutnya, faktor abiotik apa saja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan berdasarkan hasil percobaan. Berarti kalau faktor abiotik berarti yang tidak hidup apa-apa saja. Nah, kalau ini bisa saja jawabannya sama ya, karena ini umum. Terus yang kelima, apa kesimpulan percobaan? Nah, anak-anak, kalau yang dikatakan dengan kesimpulan percobaan berdasarkan pengamatan anak-anak masing-masing dari percobaan yang dilakukan, mulai dari botol aqua yang pertama, kedua, A, B, C, D, E, F. Itu kesimpulannya. Boleh anak-anak misalnya membuatkan kesimpulannya. Hari pertama pada botol A belum tumbuh. Hari ketiga yang paling tinggi pertumbuhannya adalah botol F misalnya, karena dia memiliki pupuk misalnya, dan seterusnya. Anak-anak mudah-mudahan sudah memahami ya. Ini dijawab semua, dilakukan selama 10 hari. Semuanya harus jujur ya anak-anak ya. Nah, karena pelajaran kita sudah selesai, kalau misalnya ada perkataan yang salah ya, atau ada kesalahannya dalam membuatkan video ini atau materi pelajaran atau percobaan ini, mohon dimaafkan. Anak-anak, akhir kata ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak dalam melakukan percobaan ini semuanya mahir atau bisa melaksanakannya. Di sini dibuatkan gampang, bahannya yang dicari yaitu kacang hijau. Selanjutnya anak-anak, tadi kita memulai pelajaran ini, kita membuka dengan doa. Sebaiknya juga kita mengakhiri ini kita membaca doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak, selamat belajar dan selamat mencoba. Semoga sukses.